Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Adoy direkam cerita misteri channel Cadaily. Nah, kali ini Mang Adoy bakal membagikan cerita dari Kartika Sari Wijayaningsih dengan judul Kampusku Berhantu. Langsung aja yuk masuk ceritanya. Bangga rasanya, aku kini sudah menjadi seorang mahasiswa. Menurutku ini hal yang penting dalam hidupku. Masuk perguruan tinggi berarti aku mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan sebagai wanita yang semakin dewasa. Apalagi aku diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di kawasan Tanah Merdeka, Jakarta. Ini kampus favorit dan bergengsi. Mahasiswa-mahasiswa universitas yang lain banyak yang bilang kalau sekolah kami gudangnya calon-calon perawat yang memiliki skill yang hebat dan kami juga terkenal pintar-pintar. Meskipun demikian, ternyata kampusku menyimpan cerita menyeramkan. Aku saja kadang-kadang ketakutan kalau kampus sudah sepi. Soalnya bukan 1-2 orang saja yang bercerita kepadaku kalau kampusku ini berhantu. Padahal bangunan kampusku tergolong masih baru. Mungkin salah satu yang terbaru di ibu kota. Tapi kenapa menyimpan banyak misteri? Karena penasaran, aku kemudian mencari tahu soal cerita hantu itu. Aku kemudian tahu saat membangun kampus kami, ada wanita yang tewas bunuh diri di sini, tepatnya di lantai 2. Yang lebih menyeramkan lagi, wanita tersebut tewas dengan kepala yang terpisah dari badannya. Tidak heran kalau bangunan kampus kami tak terlepas dari banyak cerita-cerita menakutkan. Di masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2007 yang lalu, ada kejadian aneh. Aku masih tergolong mahasiswa yang baru masuk. Pada suatu malam, kami mengadakan acara api unggun. Ada anak baru yang membawa kamera video mengabadikan acara yang berlangsung. Semua ingat, pada acara itu semua mahasiswa yang ikut berpakaian hitam-hitam. Tentu saja tak ada satu mahasiswa pun yang berpakaian putih ikut acara tersebut. Namun, apa yang kemudian terlihat di kamera video, ada seorang wanita berpakaian putih muncul sekilas di dekat api unggun. Tidak mungkinlah itu wanita biasa. Semua yakin, super yakin, kalau wanita itu hantu. Tahun 2008 giliranku dan Vivi jadi panitia penerimaan mahasiswa baru. Sepertinya aku sendiri baru diterima di sekolah tinggi ini. Sekarang aku menjadi salah satu panitia acara untuk mahasiswa yang baru diterima. Kami dilarang melakukan perpeloncoan, soalnya banyak kejadian perpeloncoan di universitas lain yang dikomplain orang tua mahasiswa. Ada yang mahasiswanya dilecehkan, bahkan ada yang sampai mengalami penganiayaan fisik. Selain berakibat buruk ke mahasiswa yang bersangkutan, acara perpeloncoan yang berkesan mengerjai mahasiswa baru membuat iklim yang kurang baik antar mahasiswa yang berbeda angkatan. Kadang ada mahasiswa baru yang dendam kepada senior di akhir acara. Acara kami tidak begitu. Kami lebih menyiapkan acara yang sifatnya keakraban. Bukankah mahasiswa baru nantinya menjadi teman kampus kami sehari-hari? Yang jelas, acara keakraban di malam hari sayang kalau dihilangkan. Masalahnya, tidak semua mahasiswa senior jadi panitia. Jam 4 sore begini, bahkan hanya tinggal beberapa panitia saja yang masih berada di kampus. Nanti selepas maghrib barulah seluruh panitia dan mahasiswa baru akan berkumpul lagi. Aku dan Vivi
ada di antara beberapa mahasiswa yang masih menyiapkan acara keakraban buat nanti malam. "Tika, bilang dong sama Jenal, anak tingkat 4, suruh anak lainnya menyiapkan kayu buat api unggun di lapangan bola," kata Vivi memerintahku. Aku menurut. Masalahnya Vivi menjabat sebagai ketua seksi acara, sementara aku hanya anggotanya. Wajar kalau dia menyuruh aku. Koridor kampus sepi. Sial juga aku harus sendirian ke kelas tingkat 4. Kelas itu kan letaknya di lantai 3 di pojokan sana, cukup jauh untuk berjalan sendiri. Terus terang aku ngeri berjalan di koridor sendirian. Kala kampus bak tanpa penghuni begini. Kulihat bayang-bayang pilar besar yang dilapisi batu kali kasar ke lantai pualam yang licin. Bak gambaran orang bertubuh besar tiduran di lantai. Kalau melihat bayangan itu, aku berusaha tidak menginjaknya. Aku merasa seolah menginjak orang kalau kakiku menampak di atasnya. Kesan menakutkan dari bangunan kampusku entah kenapa hari ini menjadi amat kuat. Bangunan bertingkat 7 ini sesungguhnya pada siang hari terlihat sangat indah dan megah, tapi pada malam hari berubah menjadi bangunan yang sangat menakutkan. Angin bertiup mendesau memilukan hingga menimbulkan imajinasi tertentu di benakku. Semilir hembusan angin rasanya lebih kuat hari ini. Daun-daun pepohonan berkerasakan ditiup angin. Hempasan rantingnya ke tembok kampus membangunkan suasana yang mendebarkan di hatiku. Tiupan angin makin kuat sehingga aku merasakan tubuhku rada menggigil. Aku jadi mikir sendiri, sebenarnya aku menggigil karena merasakan tiupan angin ataukah karena ketakutanku yang berlebihan. Aku berjalan agak terburu-buru sambil menoleh-noleh ke kiri ke kanan. Ups! Aku terantuk bangku kayu yang memang sengaja diletakkan buat duduk-duduk di koridor. Padahal sekitar 10 menit lagi aku sudah sampai di tingkat 4. Sakit juga kakiku. Aku terduduk mengurutnya ketika kurasakan ada seseorang tengah mengawasiku. Kuangkat kepala. Kulihat seorang wanita berdiri memandangiku dari depan pintu kelas tingkat 4. Kala ia merasaku melihatnya, wanita itu buru-buru masuk ke kelas tingkat 4. Dari baju yang dikenakannya, aku mengira ia pesuruh kampus. Aku bangkit setengah menahan sakit, lumayan keras juga kakiku terantuk tadi. Ku coba melangkah, namun langkahku sedikit tertatih. Tak kulihat lagi wanita itu, namun ada Zainal di kelas tingkat 4 bersama teman sekelasnya, Restu, sedang menempelkan tulisan dari kertas di atas spanduk. "Kok cuma berdua? Tadi mbak-mbak yang di depan kelas kalian kulihat masuk kemari," tanyaku pada Zainal. "Mbak-mbak yang mana?" Zainal terheran-heran. "Dari tadi kita cuma berdua di sini bikin spanduk," Restu menambahkan. "Masa sih?" Penasaran aku keluar ruang dan melihat ke depan kelas. Sialan, ternyata yang tadi saya kira perempuan. Cuma beberapa tumpukan papan partikel yang ditaruh dalam posisi tegak. Aku malu hati sendiri. Kenapa aku jadi penakut begini? Jangan-jangan karena aku terlalu memikirkan yang aneh-aneh. Aku melakukan sugesti sendiri ke benakku. Tapi kenapa aula sepi banget suasananya? Batinku berkata, ketika kau membuka pintu aula, tak ada seorang pun. Mahasiswa yang tampak jelas. Jelas aku dikerjain Zainal dan Restu, pikirku. Aku kini mengerti apa arti kerlingan nakal yang sekilas kulihat di mata Zainal tadi. Mereka hanya ingin aku sendirian ke ruangan ini. Untungnya tidak ada apa-apa di aula ini. Namun mendadak aku merasa ada yang memperhatikanku dari dalam aula. Kupandangi seisi aula, tapi tak ada orang atau makhluk apapun yang berdiri menatapku. Lantas
Kenapa aku merasa ada seorang yang memperhatikanku? Aku menoleh ke gambar berfigura yang terdapat di dinding. Seorang lelaki dalam gambar itu menoleh kepadaku. Matanya bisa melirikku dengan tajam. Kalau ku perhatikan lagi, ternyata mata lelaki dalam gambar itu sudah kembali ke posisi semula. Terpaku aku menyadari apa yang baru terjadi. Aku langsung lari keluar, tanpa sadar aku membanting pintu aula. Bunyi dentaman pintu mengagetkan diriku sendiri. Aku menoleh sebentar, takut ada yang mengejarku dari dalam aula. Namun, tak ada seorang pun keluar dari situ. Aku berlari di sepanjang koridor, napasku tersengal-sengal, aku tambah ketakutan karena menyadari aku sendirian. Tak kulihat orang lain. Untunglah, kulihat ada sosok wanita di sebelah depan. Aku menghela napas lega. Kalau ada orang bersama kita, biasanya makhluk halus tak berani menampakkan diri. Dengan gembira aku mendekat. Tapi ada yang janggal kulihat. Aku berhenti melangkah. Dalam keremangan senja, ku tatapi sosok wanita itu lebih teliti. Gila! Sosok tubuh wanita itu tanpa kepala. Wanita itu mendekatiku. Aku tak sanggup kabur lagi. Aku terpana dengan mata melebar ketakutan sebelum tubuhku mulai jatuh ke lantai. Aku sempat merasakan sosok wanita itu melewatiku. Di lehernya yang tanpa kepala, tampak berkas darah yang sudah mengering. Pada baju putih panjang yang dikenakannya terdapat banyak bercak-bercak darah. Kini aku tahu siapa dia. Dia hantu wanita yang mati bunuh diri di gedung ini. Demikian cerita kali ini, Mang Adoy pamit diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Terima kasih buat penulisnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.